Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi yaitu bab peluang yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada bab 3 yaitu peluang pertama atau materinya tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu sendiri di sini ada suatu ilmu yang berkaitan dengan menemukan banyaknya cara suatu percobaan yang dapat terjadi. Nah, di sini ada macam-macam kaidah pencacahan. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Contohnya, jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, nah di dealer tersebut tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Nah, ada berapa banyak cara dalam pemilihan sepeda motor tersebut ya. Nah, berarti kita tinggal penjumlahkan aja, yaitu ada 5 Honda, 3 Yamaha, dan 2 Suzuki itu kita jumlahkan, berarti ada 10 cara dalam pemilihannya. Nah, yang kedua ada aturan perkalian. Nah, aturan perkalian itu ada menyebutkan aturan satu persatu. Contohnya, yang pertama dulu, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil kemungkinan yang dapat terjadi? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada, tadi kan sebuah logam dan dadu. Nah, kalau logam itu kan berarti ada sisi angka sama sisi gambar. Nah, kalau dadu itu berarti ada 6 mata dadu kan, 1 sampai titik 6. Nah, berarti penjabarannya, misalkan kita kocok, nah, bisa peluangnya muncul angka sama angka 1. Nah, terus bisa muncul angka sama angka mata dadu 2, terus bisa muncul angka dengan mata dadu 3, nah, bisa muncul angka dengan mata dadu 4, sampai muncul angka dengan mata dadu 6. Nah, bisa juga nanti ya setelah kocokan berikutnya bisa jadi muncul gambar pada uang logam dan angka 1 dan mata 1 pada dadu. Nah, terus bisa jadi nanti muncul gambar dengan mata dadu 2. Nah, nanti bisa juga gambar dengan mata dadu 3, terus gambar dengan mata dadu 4, gambar dengan mata dadu 5, dan gambar dengan mata dadu 6. Sehingga totalnya yaitu ada 12 percobaan ya. Nah, contoh yang keduanya, sebelumnya tadi soalnya, dari kota A ke kota B dapat ditempuh dengan 2 cara. Dari kota B ke kota C dapat ditempuh dengan 4 cara. Berapa cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C? Nah, di sini kita tulis ada kota A, kota B, kota C. Kota itu ada 2 cara, kota B ke kota C ada 4 cara. Berarti ini tinggal kita kalikan saja, yaitu 2 dikali 4 sama dengan ada 8 cara. Saya. Atau misalkan nanti dari kota A ke kota B, terus kota B ke kota C, kemudian dari kota C kembali ke kota B, misalkan dengan 2 cara, berarti tinggal dikalikan 2 lagi, jadi 2 kali 4 dikali 2 sama dengan 16 ya. Nah, selanjutnya yang B-nya yaitu tentang aturan pengisian tempat yang tersedia. Di sini ada definisinya. Bila tempat pertama atau kotak pertama sama aja dapat diisi dengan N cara. Nah, selanjutnya tempat kedua atau kotak kedua dengan N 2 cara sampai tempat K. Nah, dapat diisi dengan NK cara. Maka banyaknya cara untuk mengisi yaitu tinggal N1 dikali N2 sampai NK cara. Nah, contohnya, nah di sini udah ada penyelesaiannya ya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang terjadi? Jika yang A tanpa pengulangan angka, yang B yaitu angka boleh berulang.
Nah, di sini kan terdiri dari 4 angka. Berarti kalau terdiri dari 4 angka, dia dari, kita buat kolom ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Bisa ya? Nah, kalau terdiri dari 3 angka, berarti dari ratusan, puluhan, satuan. Nah, misalkan terdiri dari 5 angka, berarti apa? Puluhan ribu, terus ribuan, ratusan, puluhan, satuan gitu ya. Nah, untuk yang A, di situ tanpa pengulangan angka atau angka tidak boleh berulang. Tadi angkanya 0, 1, sampai 6. Nah, di kolom ribuan, nah di sini ada catatan angka 0 itu tidak bisa kita letakkan di kotak pertama. Karena misalkan angka ribuan itu kan nggak bisa ada angka 0 di depan kan. Misalkan dia 0, 1, 2, 3. Berarti itu dia bukan ribuan kan? Berarti 0 itu tidak bisa ditaruh di kotak pertama. Nah, berarti yang bisa kita taruh di kotak pertama itu angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ketinggalan ya. 5 dan 6. Sehingga ada 6 angka kemungkinannya. Nah, selanjutnya di kotak ratusannya, tadi misalkan ibu pilih di situ angka 2. Misalkan ini. Misalkan ibu pilih angka 2. Angka 2-nya ibu coret. Nah, berarti di kolom ratusannya, angka 2 itu nggak boleh ngikut. Misalkan tadi di ribuan ibu pilih angka 2. Nah, berarti di ratusannya angka 2-nya itu nggak boleh ngikut. Berarti tinggal 0, 1, 3, 4, 5, 6. Kalian bebas di sini memilih angka yang mana saja. Misalkan kalian mau milihnya angka 3. 3-nya kita coret. Nah, berarti di sininya angka berapa aja? 0, 1, 2, karena 3-nya udah dicoret kan tadi. 2, 4, 5, 6, gitu. Bisa ya? Nah, ini Ibu kembalikan lagi. Tadi di sini angka 3 ya. Nah, tadi di sini Ibu coretnya angka 2 ya. Nah, nanti pas di puluhannya, nah Ibu misalkan tadi di ratusannya itu, Ibu pilih angka 4. 4-nya Ibu coret. Nah, berarti tinggal angka berapa aja untuk menempati di puluhannya, yaitu 0, 1, 3, 5, 6. Berarti ada 5 angka. Nah, untuk di satuannya, kita tadi Ibu pilih misalkan di puluhannya, yaitu angka 1. Berarti satunya Ibu coret di sini. Nah, berarti tinggal angka berapa saja untuk menempati satuan, yaitu 0, 3, 5, 6. Berarti ada 4 angka. Dan di sini kita kalikan saja. 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Berarti ada 720 cara. Bisa ya? Nah, untuk yang B di sini syaratnya angka boleh berulang. Berarti kalau angka boleh berulang, nah, untuk menempati ribuannya, sama seperti tadi, angka 0 tidak boleh ditaruh di kotak pertama. Berarti untuk ribuannya angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka. Nah, berarti di ratusannya 0-nya boleh ngikut ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena angkanya boleh sama. Jadi di puluhannya juga yang muncul angkanya ini lagi, sampai satuan. Nah, berarti tinggal kita kalikan 6 dikali 7 kali 7 kali 7, yaitu ada 2058 cara. Contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Berapa cara yang terjadi jika yang A-nya angka tidak boleh berulang, gini ya.
Berarti angka tidak boleh berulang. Jadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ada keterangan di sininya tentukan banyaknya bilangan ganjil. Nah, berarti kita isi dulu. Tadinya ini kolomnya kosong ya. Misalkan di sini kolomnya masih kosong. Nah, yang ini juga. Nah, untuk jika ada keterangan bilangan ganjil, berarti kita taruh di kolom terakhir satuan. Berarti yang ganjil angkanya berapa aja? 1, 3, 5 di sini. Berarti ada 3 angka. Nah, sama. Misalkan sini keterangannya bilangan genap, berarti kita taruh di kolom terakhirnya dulu satuan. Yaitu genapnya berapa? 2, 4. Nah, tadi di kolom satuan, misalkan yang Ibu coret itu, karena nggak boleh sama kan? Di satuannya misalkan Ibu coret angka 1. Nah, berarti di kolom ratusannya berarti angka berapa? 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 4 angka. Nah, tadi misalkan di ratusannya Ibu coret angka berapa? Kalian misalkan angka 2, nggak apa-apa. Berarti di kolom puluhannya di sini yang terisi angka berapa? 3, 4, dan 5. Berarti ada 3 angka. Nah, setelah itu kita kalikan. 4 dikali 3 kali 3, yaitu ada 36 cara. Nah, sama seperti tadi yang B-nya angka boleh berulang. Sama tadi. Ini kolom ratusan sama puluhannya kita kosongin dulu. Nah, kita isi terlebih dahulunya sama seperti kayak tadi yang A. Karena di sini bilangan ganjil, berarti kita isi di kolom satuannya dulu, yaitu 1, 3, 5. Nah, karena angkanya boleh berulang kan, berarti di ratusannya semua angka bisa ngikut 1, 2, 3, 4, 5. Puluhannya juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang tersedia 5 kali 5 kali 3, yaitu ada 75 cara. Selanjutnya, bilangan, contoh yang ketiga, bilangan yang terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan banyaknya bilangan dengan angka-angka berlainan yang lebih kecil dari 400. Nah, misalkan di sini Ibu kosongin dulu ya. Nah, di situ ada keterangan angka-angka yang berlainan, berarti dia angka-angkanya tidak boleh sama. Nah, berarti di sini angka-angka berlainan yang lebih kecil dari 400, berarti lebih kecil dari 400 itu berapa? 200, 300 kan? Berarti di kolom ratusannya 2 dan 3. Ya, berarti ada 2 angka. Nah, di puluhannya, misalkan Ibu ambil, tadi di ratusannya misalkan angka 2. Nah, berarti di kolom puluhannya, itu terisinya angka berapa aja? 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu ada 5 angka. Nah, di satuannya, seperti tadi, misalkan Ibu hapus, Ibu pilih di puluhannya tadi angka 3, nggak apa-apa. Berarti di satuannya angka berapa yang mungkin? 4, 5, 6, dan 7. Yaitu ada 4 angka. Tinggal kita kalikan aja. 2 kali 5 kali 4. Yaitu ada 40 cara. Bisa sampai di sini? Untuk tentang aturan tempat yang tersedia, mudah-mudahan bisa ya. Nah, nanti misalkan ada keterangannya bilangan antara
200 dan 500, berarti antara 200 dan 500, berarti angka berapa? 300 dan 400, berarti diratusannya 3 dan 4. Sama seperti tadi selanjutnya pengerjaannya, kalau angkanya tidak boleh sama atau berlainan, berarti kita coret dulu tadi di ratusannya, misalkan mau angka berapa yang kita pilih. Berarti di puluhannya angka tersebut tidak boleh muncul sampai kotak terakhir. Selanjutnya, yaitu ada permutasi. Nah, permutasi yang pertama ada faktorial. Faktorial dinotasikan dengan N tanda seru, itu dibacanya N faktorial. Nah, N faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan asli dari 1 sampai N. Nah, misalkan N faktorial berarti sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai N-nya berapa tadi. Nah, atau kebalikannya, N faktorial sama dengan dari N faktorial kita kalikan sampai angka 1. Nah, kalau 0 faktorial itu hasilnya 1, 1 faktorial itu hasilnya 1. Contohnya, tentukan nilai dari yang A-nya 5 faktorial, berarti kita bisa mulai dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita kalikan, berarti ada 120. Atau memulai dari 1 juga nggak apa-apa, 1, 2, 3, 4, sampai 5, yaitu 120 kita kalikan. Sama seperti tadi, 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jangan langsung 7 kali 1. Salah itu ya. Harus urut, berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, contoh yang kedua, tentukan nilai dari 8 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, di sini 8 faktorial dibagi 7 faktorial, berarti kita samakan. Kalian boleh mengalihkan sampai 1, nggak apa-apa. 8 kali 7 kali 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang bawahnya juga boleh 7 kali 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nanti 7 sampai 1-nya itu kalian coret atas bawahnya. Karena sama kan? Berarti nyisa angka 8. Atau mau pakai langsung, nggak apa-apa. Bawahnya kan 7 faktorial. Berarti yang atas kita kalikan sampai 7 faktorial aja. 8 dikali 7 faktorial, 7 faktorial. Nah, selanjutnya ini faktorialnya kita coret 7-nya. Nah, 7-nya kita coret. Ini ya. Nah, berarti tinggal 8. Sama seperti tadi, 100 faktorial dibagi 98 faktorial. Nah, yang bawahnya berapa? 98. Berarti yang atasnya kita kalikan sampai 98 saja. Berarti 100 kali 99 kali 98. Nah, ini kan udah sama ya, 98. Berarti 98-nya kita coret. Berarti tinggal 100 dikali 99, yaitu 9.900. Bisa ya? Nah, yang kedua ada permutasi. Definisinya sendiri yaitu adalah susunan yang berbeda yang dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Nah, macam-macam permutasi yaitu ada yang A, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Misalkan P, n, n, berarti sama dengan n faktorial. Contohnya, nah, dari 6 orang akan duduk pada 6 kursi yang diatur berderet. Ada berapa cara urutan duduk yang berbeda yang dapat terjadi? Berarti 6 permutasi 6, berarti sama saja 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4, kita kalikan sampai 1, yaitu sama dengan 720 cara. Nah, yang beda permutasi dari unsur yang berbeda. Rumusnya PNR. Nah, di mana N itu banyaknya unsur, R itu unsur yang diambil. Atau mau nulis N-nya seperti ini, nggak apa, atau mau yang ini, P, N di atas, R di bawah, sama aja. Sama dengan rumusnya N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contohnya, tentukan banyaknya permutasi jika keempat buah unsur A, B, C, D, berarti 4 buah unsur kan? Berarti N-nya 4. Dipermutasikan 3-3 tiap kelompok. Jadi tiap kelompok 3-3.
Nah, berarti permutasi 4 dengan 3. Berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial. Berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial tadi 1 ya. Nah, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24 dibagi 1 sama dengan 24 cara. Nah, contoh yang kedua. Suatu kelas terdiri dari 30 siswa. Akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Banyaknya cara pemilihan tersebut, yaitu, nah yang ada berapa unsur atau totalnya ada berapa siswa? Ada 30 siswa. Dipilih siapa aja? Ketua, sekretaris, bendahara. Berarti ada 3 ya dipilihnya. Jadi permutasi 30 dengan 3. Boleh ini tulisannya, atau boleh ini penulisannya, atau boleh ini sama aja. Berarti 30 faktorial dibagi 30 dikurang 3 faktorial. Berarti 30 kurang 3 yaitu 27. 30 faktorial dibagi 27 faktorial sama seperti tadi. Bawahnya kan 27. Berarti atasnya kita kalikan sampai 27 aja. Nah ini udah sama 27, 27. Kita coret. Berarti tinggal 30 kali 29 dikali 28. Yaitu ada 24.360 cara. Nah yang C. Ada permutasi dari N unsur yang mengandung R unsur yang sama. Rumusnya permutasi N, R1, R2, R3. Yaitu sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial. Contohnya dia misalkan dalam penulisan huruf ya. Nanti hurufnya yang sama itu ada berapa. Contohnya tentukan permutasi dari kata berikut. Yang A. Yang A dari kata berjejer. Yang sama hurufnya apa aja? N-nya ada berapa banyak unsur? Unsurnya ada berapa banyaknya? Itu kita hitung hurufnya di sini ada berapa dari kalimat berjejer atau dari kata berjejer. Itu ada 8 angka, 8 huruf. Berarti N-nya itu dia itu 8. R1 di sini E. Huruf E-nya ada berapa yang sama? Ada 3. Nah, kemudian R2-nya itu R. Huruf R-nya ada berapa yang sama? Ada 2. Terus R3 itu J. J-nya ada 2. Berarti permutasi 8, 3, 2, 2. Nah, ini kita faktorialin masing-masing. 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini jangan kalian kalikan ya semuanya, itu nanti salah. Nah, yang pertama, ini yang bawahnya paling gede berapa nih? 3. Kan? 3 faktorial, berarti yang atas kita kalikan sampai 3 aja. Nanti dicoret. Ini udah sama kan? Nah, sisanya 2 faktorial sama 2 faktorial. Nah, ini jangan kalian kalikan. Kalian jabarkan masing-masing. Nah, tadi yang atas kan 3-nya dicoret. Berarti tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, yang bawahnya jabarkan masing-masing. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kalau ini kalian kalikan, itu salah. Jadinya nanti kan 4 faktorial. 4 faktorial berarti dijabarinnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya salah. Akan berbeda dengan seperti ini. Jadi dijabarkan masing-masing. Ya. Nah, ini 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2 yaitu 4. Berarti 4-nya ini kita coret. Berarti tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5, yaitu 1680 cara. Nah, selanjutnya yang B dari kata Maulana. Nah, N-nya ada berapa? N-nya itu banyaknya huruf. Banyaknya hurufnya ada berapa dari kata Maulana? Yaitu ada 7 angka. Nah, berarti yang sama hurufnya angka berapa nih? Ternyata hanya ada satu angka, hanya ada satu huruf, yaitu huruf A. A-nya yaitu ada 3, jadi permutasi 73, berarti ini langsung aja. 7 faktorial dibagi 3 faktorial, bawahnya 3, berarti kita kalikan 7 sampai 3, kemudian ini kita coret. Nah, yang ini kita kalikan 7 sampai 4-nya. Hasilnya 840 cara. Nah, yang C-nya juga dari Surakarta, dari kata Surakarta. Nah, banyaknya hurufnya ada 9. Nah, yang sama huruf, di sini R1-nya huruf A. A-nya ada berapa? Ada 3. Terus huruf R-nya ada 2. Berarti permutasi 9, 3, 2. Nah, berarti 9 faktorial. Nah, yang bawahnya kan paling gede 3 ya. Berarti kita kalikan yang atasnya sampai 3 aja.
Kemudian ini kita coret. Nah, kemudian 2-nya kita jabarin, berarti 2 kali 1. Nah, ini 9 kita kalikan sampai 4, yaitu 60.480 dibagi 2, yaitu 30.240 cara. Nah, yang D ada permutasi siklis, yaitu atau permutasi melingkar. Rumusnya, permutasi N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, contohnya, pada suatu pertemuan terdapat 8 orang yang duduk dalam posisi melingkar. Tentukan banyaknya cara duduk tersebut. Berarti permutasi 8 sama dengan 8 dikurang 1, yaitu 7 faktorial. Berarti 7 kita kalikan sampai 1. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu ada 5.040 cara. Nah, yang E ada permutasi berulang dari N unsur tetap. Yaitu ada permutasi terdiri dari K unsur. Rumusnya Pn sama dengan N pangkat K. Contohnya, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan terdiri dari 4 angka boleh berulang. Berapa banyak bilangan yang dibentuk? Nah, banyaknya angka yaitu ada 5, terus terdiri dari berapa angka? Ada 4. Jadi 5 pangkat 4 sama dengan 625 cara. Nah, selanjutnya yang C ada kombinasi. Nah, kombinasi adalah suatu susunan R unsur yang diambil dari A unsur tanpa memperhatikan urutannya. Contoh catatan nih, untuk membedakan dia masuk permutasi atau kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan, tapi permutasi yaitu memperhatikan urutan. Rumusnya yaitu NCR. Biasanya kalau kombinasi itu pakai huruf C. Atau penulisannya seperti ini, sama aja CNR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Contohnya, dalam sebuah rapat dihadiri 20 orang peserta yang tidak saling kenal. Nah, mereka saling berjabat tangan. Banyak jabat tangan yang terjadi. Nah, kenapa? Nah, permutasinya kombinasi 22 karena berjabat tangan itu 2 orang kan. Nah, berarti 20 dengan 2. Nah, berarti 20 faktorial dibagi 2. R-nya kan 2. 2 faktorial dikali 20 dikurang 2 faktorial. Berarti sama dengan 20 faktorial dibagi 20 dikali 18 faktorial. Nah, yang bawah paling gede berapa? 18 faktorial, berarti 20 kita kalikan sampai 18 saja. 18-nya kemudian kita coret. Nah, berarti 20 kali 19, yaitu 380. 2 faktorial itu 2 kali 1. Berarti 380 dibagi 2 sama dengan 190 cara. Nah, contoh yang terakhir, nah di sini dari 10 orang pemain bola voli diambil 6 orang untuk bermain. Berapa banyak susunan pemain yang terjadi? Nah, ini kan tidak memperhatikan kalau voli itu kan nggak ada ini pemainnya ya, jabatannya. Paling hanya ada kapten kali ya. Nah, sini ada kombinasi. Nah, kalau totalnya ada berapa pemain? 10. Berarti 10 diambil 6. 10 kombinasi 6. Berarti 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 10 dikurang 6. Berarti 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Yang bawahnya paling gede 6. Berarti 10 kita kalikan sampai 6. Kemudian 6-nya kita coret. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, berarti kan bawahnya sisa 4 faktorial. 4 faktorialnya kita jabarin. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 5.040 dibagi 24 sama dengan 210 cara. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan bisa ya mengerti.
Silahkan dikerjakan untuk soal latihannya ya. Ibu tunggu pengiriman tugasnya. Sekian penjelasan materi kaidah pencacahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.